Adjektif. Adjektif adalah kata yang digunakan untuk memberikan sifat pada suatu benda atau kata yang memberi kekuatan untuk membatasi dalam pemakaian kata benda atau noun. Jenis-jenis dari adjektif ada 7. Yang pertama, adjective of quality, di mana adjective of quality adalah kata yang digunakan untuk memberi sifat benda pada keadaan. Contohnya seperti beautiful, stupid, strong, nice. Tempat-tempat dari adjektif ditinjau dari penggunaan kalimat adjective of quality dapat ditemukan di beberapa tempat. Yang pertama, adjective of quality di depan benda, yang artinya kata sifat yang keadaannya terjadi di depan benda. Contohnya, he is foolish boy, yang artinya dia adalah anak laki-laki bodoh. Yang kedua, the rose is beautiful flower, yang artinya rose adalah bunga yang indah. Yang kedua, adjective of quality sesudah to be, ya, am, is, are, yang artinya adalah kata sifat yang keadaannya terjadi sesudah to be. Contoh, the man is cruel, orang itu adalah kejam. The student is clever, murid itu adalah pintar. Yang ketiga, adjective of quality sesudah penderita atau objek, yang artinya kata sifat yang keadaannya terjadi sesudah penderita atau objek. Contoh, amid the dog dead, aku bertemu anjing mati. Yang kedua, we like the drink cool, kami menyukai minuman dingin. 2. Adjective of quantity. Pengertian adjective of quantity adalah kata yang memberi sifat benda pada jumlah, antara lain seperti much, banyak, some, beberapa, little, sedikit, all, semua. Tempat-tempat dari adjective of quantity ditinjau dari penggunaan kalimat adjective of quantity dapat ditemukan di beberapa tempat, antara lain adjective of quantity dari depan benda, adjective of quantity sesudah to be, am, is, are, adjective of quantity sesudah penderita atau objek. Yang pertama, adjective of quantity di depan benda adalah sifat yang jumlahnya terjadi di depan benda. Contoh, she has a some book English in the home her. Artinya, dia mempunyai beberapa buku bahasa Inggris di rumahnya. Yang kedua, adjective of quantity sesudah to be. Am, is, are adalah kata sifat yang jumlahnya terjadi sesudah to be, am, is, are. Contoh, it's speaking is much not to understood. Artinya, pembicaraannya banyak tidak dapat dimengerti. Yang ketiga, adjective of quantity sesudah penderita adalah kata sifat yang jumlahnya terjadi sesudah penderita atau objek. Contoh, I see the little tea remain on the table. Artinya, aku melihat sedikit teh tertinggal di meja. 3. Adjective of numeral. Pembagian adjective numeral. Yang pertama, definite numeral. Yang kedua, undefinite numeral. Pertama, definite numeral terdiri dari cardinal number, ordinal number, multiplicative number, cardinal number. 4. Interrogative adjective. Interrogative adjective mempunyai syarat, yaitu interrogative adjective harus didekatkan langsung dengan kata benda. Interrogative adjective terdiri dari yang pertama, interrogative adjective what. Berikut ini cara pemakaiannya dalam contoh kalimat what, yaitu what food do you very like, yang artinya makanan apa yang sangat kamu suka. Yang kedua, interrogative adjective was. Berikut ini contoh pemakaiannya pada kalimat was, yaitu whose pen is that on the table, yang artinya pena siapa itu yang di atas meja. Yang ketiga, interrogative adjective which. Berikut ini contoh pemakaian interrogative adjective which pada kalimat, yaitu
Which book is yours on the table? Yang artinya, buku mana yang kamu punya di atas meja itu? Jenis yang kelima yaitu interrogative adjective, yaitu adjektif yang digunakan untuk menanyakan suatu benda. Contoh, what, apakah, which, yang manakah, was, kepunyaan siapakah, what color, apa warnanya. 6. Quantitative adjective, yaitu adjektif yang digunakan untuk menerangkan jumlah benda. Contoh, money, banyak untuk benda yang dapat dihitung. Much, untuk benda yang tidak dapat dihitung. A little, sedikit untuk benda yang tidak dapat dihitung. A few, sedikit untuk benda yang dapat dihitung. Ketujuh, numeral adjective. Numeral adjective merupakan kata sifat yang menunjukkan berapa banyak benda atau dalam urutan berapa. Tip terbagi menjadi dua golongan, yaitu A. Definite numeral atau bilangan tertentu, merupakan bilangan-bilangan yang menunjukkan berapa banyak benda yang ada, seperti 1, 2, 3, 4, dan sebagainya. B. Indefinite numeral atau bilangan tak tentu, merupakan bilangan yang menunjukkan jenis tertentu tanpa mengatakan secara tepat berapa bilangan itu. Oleh karena itu, disebut indefinite numeral. Kata-kata utama golongan ini yaitu all, some, no, many, few, several, and sundry. D. Cara membentuk kata. Yang pertama, pembentukan adjektif dari kata benda atau nouns. Contoh yang pertama dengan menambahkan akhiran al, yaitu nouns kata bendanya crime, artinya kejahatan, adjektif kata sifatnya kriminal, yang berarti bersifat jahat. Yang kedua nature, artinya alam, adjektifnya atau kata sifatnya natural, yang berarti bersifat alamiah. Yang kedua, dengan menambahkan akhiran less, nouns katanya arm, yang artinya lengan, adjektif kata sifatnya armless, artinya tidak berlengan. Yang kedua wing, artinya sayap, adjektif kata sifatnya wingless, artinya tidak bersayap. Yang ketiga, dengan menambahkan akhiran y, nouns katanya anger, yang artinya kemarahan, adjektif kata sifatnya angry, yang artinya marah. Yang kedua blood, yang artinya darah, kata sifat atau adjektifnya bloody, yang artinya berdarah. Keempat, dengan menambahkan akhiran full, nouns kata bendanya beauty, artinya kecantikan, adjektif atau kata sifatnya beautiful, yang artinya cantik. Yang kedua, help, artinya pertolongan, adjektif kata sifatnya helpful, artinya suka menolong. Yang kelima, dengan menambahkan akhiran aus, kata bendanya danger, yang berarti bahaya, kata sifatnya atau adjektifnya dangerous, yang artinya berbahaya. Yang kedua, delight, yang artinya kenikmatan, adjektifnya delicious, yang artinya nikmat atau lezat. Kedua, pembentukan adjektif dari kata kerja verb. Yang pertama dengan menambahkan akhiran able. Contoh, verb kata kerja break, yang artinya pecah, adjektifnya breakable, yang artinya dapat pecah. Yang kedua, eat, artinya makan, adjektif atau kata sifatnya eatable, yang artinya dapat dimakan. Yang selanjutnya dengan menambahkan akhiran if, dimana contohnya verb kata kerjanya construct, artinya membangun, adjektifnya konstruktif, yang artinya bersifat membangun. Yang kedua, educate, artinya mendidik, adjektifnya educative, yang artinya bersifat mendidik.